Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin, tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semua dalam hal menuntut ilmu, dan juga semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai tambahan amal soleh kita pada hari kiamat nanti. Dan bagi teman-teman yang mengikuti acara ini, jangan lupa teman-teman coba ajak kerabatnya, kenalannya, share di grup dan di medsosnya tentang pengajian live ini. Semoga saja insya Allah ada di antara mereka yang tertarik untuk mendengarkan dan akhirnya mendapatkan hidayah, dan tentu Anda akan panen pahalanya sesuai dengan hadis Nabi SAW, man dalla ala khair, sampai menjadi petunjuk terhadap kebaikan, kana lahu mithlu ajri fa'ili min ghairi an yanqus min ajri fa'ili syai'a, dia akan mendapatkan dan memanen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Dan juga teman-teman sekalian, sebagaimana umumnya di medsos biasanya orang diajak untuk memberikan dukungan terhadap channel-channel, maka tentu saja tidak ada yang aib bila seorang dai mengajak para pengikut dan netizennya untuk mengikuti dengan follow dan juga subscribe serta juga loncengnya bagi di YouTube, dan teman-teman juga di Instagram dan Facebook bisa mengikuti dan menyebarluaskan insya Allah. Tujuannya agar kebaikan yang berisikan agama Allah Subhanahu wa taala bisa tersebar, dan juga akhirnya kita panen pahalanya, bukan urusan dunianya tapi urusan akhiratnya insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan bab ke-80 dari kitab Riyadhus Shalihin ini dengan judul bab kewajiban menaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haramnya menaati mereka dalam kemaksiatan. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan dalam kehidupan kita manusia ini, karena manusia adalah makhluk sosial, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Dan Islam datang menata dengan rapi. Artinya setiap pemimpin yang dipilih punya tugas dan kewajiban dan juga punya hak dari sisi yang lain. Sebagaimana juga masyarakat punya hak dan kewajiban, ya, artinya mereka punya kewajiban dan juga punya hak dari pemerintah mereka. Nah, kita sudah tidak asing lagi tentunya teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalil pertama dalam surah An-Nisa 59 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulul amri minkum. Al-ayat. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Teman-teman sekalian, pemerintah di sini disebutkan sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita taat kepadanya. Oleh karena itu kaidahnya sebagaimana Imam Nawawi berikan dalam bab judul ini, yaitu bab wajibnya mentaati perintah, menaati pemerintah, bab kewajiban menaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah, karena bentuk ketaatan kepada Allah kan. Dan juga haram mentaati mereka atau menaati mereka bila itu kemaksiatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada sang pencipta Allah. Pemerintah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka memimpin, dari jajaran raja, presiden dan semua jajaran yang membantu mereka dari menteri, para menteri dan semua jajarannya ke bawah ya. Kalau kita di Indonesia mungkin ada gubernur, kemudian ada wali kota ataupun bupati, kemudian ada jajaran yang lebih di bawah lagi mungkin ya, camat, lurah, RT, RW, semuanya adalah jajaran pemerintahan dan mereka memiliki peraturan-peraturan. Nah, selama peraturan tersebut tidak berbau maksiat kepada Allah SWT, wajib hukumnya mentaati mereka. Wajib hukumnya mentaati mereka. Ada hukum Allah Subhanahu wa taala, merupakan syarat Allah, dan ada juga kanun wad'i atau peraturan-peraturan yang diletakkan oleh pemerintah setempat. Kapan peraturan pemerintah setempat ini tidak bentrok dengan hukum Allah, wajib dipatuhi. Banyak contohnya, seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas, ya. Pemerintah meletakkan rambu-rambu lalu lintas dan peraturan-peraturan untuk maslahat umum, dan ini yang diperintahkan dalam syariat untuk dipatuhi. Tidak boleh kita sengaja melanggarnya. Begitu juga dengan misalnya memiliki identitas, KTP misalnya, ya, akte lahir, misal contoh, paspor, ya. Semua ini teman-teman sekalian adalah hal-hal yang bertemu secara maslahat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, wajib dipatuhi, gitu kan? Tidak boleh orang ugal-ugalan, ya, sengaja melanggar lalu lintas, sengaja tidak ingin memiliki identitas misalnya, ya, atau sengaja membuat kekacauan
sehingga akhirnya terjadilah kerusakan di negara tersebut. Ini semua hukumnya haram, tidak dibolehkan, ya. Seperti orang yang sengaja demo kemudian merusak, ya, dengan cara merusak fasilitas umum, ya, mengganggu ketentraman masyarakat. Ini semua tidak pernah ada dalam Islam, ya, tidak pernah ada dalam agama Islam. Kita dianjurkan agar menjalankan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat satu kesalahan dari imamnya, pemimpinnya, maka sebaiknya dia merangkul, memegang tangannya dan mengajaknya berbicara empat mata, menyampaikan nasihat. Kalau nasihat tersebut diterima, maka itulah target dia. Namun kalau tidak diterima, maka dia sudah lepas tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun bagi orang yang memiliki kesempatan dan juga kedudukan untuk itu. Tidak semua orang bisa berbicara. Anda sebagai masyarakat biasa, teman-teman sekalian, jauhi berbicara sesuatu yang tidak bisa Anda jangkau. Anda bicara tentang masalah baik buruknya pemerintah, Anda bicara tentang peraturan, tapi sebenarnya tidak akan sampai, gitu kan? Kalau itu suara bisa sampai dan bentuknya ikhlas karena Allah ingin memberikan masukan, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sampai, dulu di warung kopi di pinggir jalan, atau lagi di rumah, ibu-ibu lagi masak, berbicara tentang masalah baik buruknya pemerintah, ini unik gitu. Kalau seandainya di pandangan dia buruk, maka belum tentu buruk di pandangan pemerintah. Berapa banyak keputusan pemerintah yang penuh dengan maslahat, tapi dipandang buruk oleh individu dari masyarakat tersebut. Sehingga akhirnya dia berbicara terus, seakan-akan dia orang yang paling hebat. Padahal belum tentu. Ya, sosok yang sedang berbicara tentang keburukan pemerintah ini, pada saat dia diberikan wewenang, dia bisa menjalankannya. Saya sering berikan contoh ini, dan saya ulangi lagi di saat ini. Banyak di antara masyarakat mirip seperti penonton sepak bola. Di saat di lapangan ada para pemain bola. Pemain bola ini mereka dari kecil sudah latihan bola. Sudah dari kecil bangun tidur sampai kan istirahat lagi malam hari mereka tendang bola, mereka latihan, ya. Semua jenis yang berhubungan dengan masalah olahraga sepak bola itu misalnya, ya. Apakah jadi gawang, jadi penyerang dan seterusnya. Dan mereka sudah tiap hari latihannya itu. Tetapi subhanallah di saat misalnya terjadi satu tendangan meleset dari seorang pemain. Apakah tendangan langsung, apakah tendangan penalti misalnya. Maka berapa banyak di antara penonton yang mencaci maki. Mengatakan bodoh misalnya, mengatakan tidak tahu dan seterusnya. Padahal belum tentu kalau dia masuk menendang, ya dia bisa memberikan hasil, membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sementara dia sendiri mungkin cuma sekedar hobi saja. Sementara yang di lapangan adalah memang pemain aslinya. Nah itu contoh yang paling real. Kita di masyarakat, kita cuma melihat dan mendapat informasi yang tersebar di media misalnya. Tanpa kita tahu lebih dalam dan karena kita bukan ahlinya tentang kenapa pemerintah mengambil keputusan A, keputusan B. Karena mereka memang orang-orang yang sudah terlatih di bidang itu. Mereka memikirkan maslahat umum, ya. Maslahat yang memang bisa merata semua dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Kenapa kebanyakan orang selalu menilai negatif, selalu berbicara yang buruk? Kalau individu-individu yang di pemerintah itu melakukan perbuatan yang salah, maka kita sebagai seorang muslim sangat yakin dengan kalimat tauhid kita. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di mana Allah ini maha melihat, maha mengetahui, maha mengawasi. Ya, bukankah Allah mengatakan itu? Sami' basir, maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Ya, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Jadi Allah SWT itu maha teliti. Ya, tahu semuanya. Allah akan menghukum setiap orang yang melanggar dengan caranya. Bukan kita diciptakan untuk menghukum dan mengadili orang lain. Tugas kita, kalau dia salah kita ingatkan, ya. Apakah itu dengan lisan, apakah itu dengan tangan. Kalau kita bisa menasihatin dengan tangan, misalnya dengan ada power, ya. Contohnya pemerintah kepada masyarakatnya, atau atasan pemilik perusahaan kepada bawahannya. Dia letakkan peraturan wajib sholat, misalnya wajib tutup aurat. Nah itu bisa. Atau dengan lisan, nasihat lisan. Atau kalau tidak bisa dengan hati, ya. Lebih baik kita lebih banyak mengintrospeksi diri kita sendiri daripada kita masuk ke masalah hak orang lain yang belum tentu lagi kita jangkau dan bisa bertemu dengannya. Berapa banyak orang yang memprotes tentang satu program pemerintah, ternyata itu maslahatnya banyak sekali dan penting untuk disosialisasikan. Kemudian setelah sekian lama dia baru tahu dirinya salah. Bagaimana caranya dia minta maaf kepada individu yang sudah dicaci maki, apalagi kalau orang itu sudah, ya, sementara menjabat saya susah untuk ditemuin. Apalagi kalau sudah tidak menjabat, mungkin sudah meninggal dunia bahkan. Kita sudah tidak tahu di mana dia hidup pada saat sudah tidak menjabat misalnya, atau alamatnya, ataupun kalau sudah meninggal, bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang seperti ini? Sementara kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Lebih baik teman-teman sekalian daripada mencari dan menilai
kesalahan orang, kita mendoakan agar mendapatkan hidayah. Itu yang harus kita lakukan. Dakwahi dengan cara yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu kisah dikatakan, dinukil oleh Ibnu Katsir kisah ini, beliau pernah kedatangan seseorang. Badannya kekar, orangnya muslim, datang berkunjung kepada rajanya pada saat itu. Setelah beberapa waktu, Umar bin Khattab sempat menanyakan kepada orang di sekitarnya, mana si fulan itu? Mereka mengatakan, wahai Amir Mu'minin, dia sudah rusak sekarang. Ya, maksudnya jauh, dia sudah minum khamar dan melanggar maksiat kepada Allah. Umar pada saat itu siapa yang tidak kenal ketegasannya? Siapa yang tidak kenal powernya dia sebagai raja yang menguasai ya seperempat dunia pada saat itu. Jazirah Arab, sebagian besar wilayah Syam, ya, bahkan wilayah Syam ya, kemudian sebagian besar wilayah Persia, ya, Irak, Iran, sebagian besar wilayah Afrika, sebagian wilayah Afrika Utara, Mesir, terus melebar ke Tunis dan seterusnya. Itu luar biasa. Dia kan bisa menggunakan power sebenarnya. Maksiat nih, hukum saja. Enggak. Tapi apa yang Umar lakukan? Dengan penuh hikmah, penuh ilmu, ya, penuh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanggil sekretarisnya, suruh tulis. Dari Umar bin Khattab, dia tidak katakan bahkan Amir Mu'minin, dari Umar bin Khattab kepada fulan, disebutkan nama orang itu. Saya mengingatkan kepadamu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, surah Mu'min atau surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 3. Ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ya, ilaihil masir. Yang artinya qabilit taubi ya, Ghafirudz dzambi, zat yang maha pengampun dosa, qabilit taubi, menerima taubat hamba-hambanya, syadidil iqab, dan sangat keras siksaannya. Ya, dzit tauli la ilaha illahu, dia adalah zat yang maha sempurna, maha tinggi, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Ilaihil masir, kepadanya akan dikembalikan. Maka pada saat surat itu sampai kepada orang yang tadi sudah jauh dari agama Allah, dia baca, lalu dia tersentuh. Seorang raja menyurat kepada dia. Kemudian dia pun membaca firman Allah SWT mengatakan, Allah Tuhanku telah mengingatkanku, ya, akan mengampuni dosaku. Ghafiridz dzambi, pengampun dosa. Qabilit taubi, ya, menerima taubat. Kemudian juga telah mengancamku dengan firman-Nya syadidul iqab, sangat berat siksaannya bagi orang yang tidak mau taubat, gitu kan. Maka orang itu pun menjadi baik. Beberapa saat kemudian sampai berita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau orang itu sudah baik dan sudah taubat karena mendengarkan nasihat dari surat yang beliau tulis, maka beliau mengatakan, beginilah seharusnya kalian lakukan. Orang-orang yang sedang melakukan pelanggaran, kemaksiatan, bukan untuk dimusuhi, tapi bagaimana kita merangkul mereka, bagaimana kita menyelamatkan mereka, agar mereka sadar kalau itu kesalahan dan akhirnya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kenapa kita tidak melihat pelanggaran orang lain dan kekurangan dalam masalah aplikasi ilmu agama adalah kebaikan? Kenapa kita tidak melihat itu? Kenapa kita melihat hal-hal yang lain? Ya, selalu yang kita lihat adalah penilaian negatif terhadap orang lain. Saya heran dengan melihat sebagian orang, semoga Allah berikan hidayah, sangat senang dengan kesalahan atau kekurangan orang lain. Dijadikan sebagai bahan pembicaraan, seperti sebuah prestasi dan penemuan yang sangat berharga dalam hidupnya. Subhanallah. Bukankah justru kesalahan dan kekurangan orang lain itu adalah kesempatan emas kita untuk meraih pahala? Orang misalnya keliru dalam sholatnya. Kalau kita nasihatin dia dan kita berikan masukan, lalu kemudian dia baik sholatnya. Mulai saat itu, sampai dia wafat kita akan panen pahala sholat. Dan banyak hal yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muamalah suami istri, muamalah dengan anak-anak, muamalah dengan tetangga, muamalah sesama warga negara, muamalah dengan pemerintah. Ya. Kenapa kita tidak coba berikan nasihat yang positif? Berapa banyak nasihat yang baik sampai kepada para pemimpin dan akhirnya mereka sadar. Mereka jadi baik, tapi dengan cara yang santun. Anda pun kalau berada di posisi para pemimpin tersebut, saya yakin Anda tidak ingin diteriak-teriakin. Anda juga tidak ingin dicaci maki, disalahkan. Tapi sebagian pemimpin, Masya Allah, sabar dengan hal tersebut. Padahal mereka punya power. Mereka bisa datang ke rumah Anda dan menghukum Anda atau memenjarakan Anda. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ini bukan berarti mereka lemah. Mereka punya kekuatan, ya, bahkan lebih kuat daripada Anda. Tapi mereka lebih berakal, mereka lebih dewasa. Mereka anggap Anda adalah ada seperti anaknya. Anda seseorang yang sedang salah. Maka sadarlah saudaraku, jangan selalu mencaci maki. Ingat sabda Nabi SAW. Man akrama amira akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Wa man ahana amila wa ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan hina juga dia. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi ini
Penting untuk digarisbawahi. Jadi Islam datang mengatur agar kita patuh dan tunduk kepada pemimpin kita. Jadi kita patuh dan tunduk kepada pemimpin. Ini banyak hadits yang akan kita dengarkan nanti tentang pentingnya patuh kepada pemimpin dan tidak bolehnya seorang muslim keluar dari peraturan-peraturan yang ada, ya, kecuali memang yang diperintahkan maksiat kepada Allah. Anda dilarang sholat misalnya, Anda dilarang tutup aurat, nah itu Anda boleh di situ, ya, memprotes karena memang ini keliru, ya, hukum Allah nggak bisa gitu. Tapi kalau keputusan-keputusan, apalagi Anda tidak punya ilmu di situ, atau Anda hanya sebagai komentator saja, ini tidak pantas Anda berbicara. Apalagi Anda tidak pernah tahu itu keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak sembarangan. Mereka duduk, mereka diskusikan, mereka musyawarahkan. Setelah benar-benar sampai kepada sebuah titik, baru mereka keluarkan keputusan tersebut. Jadi nggak boleh sembarangan teman-teman sekalian. Jadi kita harus fahami baik-baik, mentaati pemerintah bagian daripada agama Islam, dan merusak hubungan dengan mereka, ya, menyalah-nyalahkan mereka, ini adalah bagian daripada kemaksiatan selama memang itu bukan maksiat kepada Allah. Kalau dia maksiat itu boleh kita nasihatin. Itu pun teman-teman sekalian, kalau Anda orang yang punya tadi wewenang dan bisa sampai ke mereka. Kalau Anda tidak bisa, sudah Anda doakan saja kebaikan. Semoga saja doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah perbaikin keadaan pemerintah tersebut karena doa Anda, dan Anda panen pahala terhadap semua keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemerintah kita, menjaga kemakmuran negara kita, keamanan negara kita, dan selalu saja memberikan petunjuk kepada para pemimpin agar mereka menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan semoga Allah memberikan pahala balasan yang besar terhadap apa yang telah mereka berikan maslahat umum kepada seluruh masyarakat, dan semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka, serta juga Allah menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong, bekerja sama, dukung-mendukung untuk memakmurkan dan menjaga ketentraman dan keamanan negara kita, dan akhirnya kita bisa menjadi negara yang maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membaca hadis pertama dalam bab ini, hadis bab ke-80, bab kewajiban menaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haramnya menaati mereka dalam kemaksiatan. Itu hadis nomor 668 dari awal belajar, tentu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "'Alal mar'il muslimis sam'u wat ta'atu fima habba wa karih, illa an yu'mara bi ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang dia sukai atau dia benci dari keputusan-keputusan yang ada. Dia suka atau dia tidak suka. Kecuali jika dia diperintah berbuat maksiat, ini tolak ukurnya. Kalau disuruh berbuat dosa dalam agama Allah, maka apabila dia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat di poin itu. Ya. Bukan semuanya. Ya. Jangan sampai nanti ada satu keputusan yang melanggar agama Allah, tapi keputusan yang lain tidak, maka kita mengukur rata semuanya. Enggak. Ya. Jadi tolak ukur adalah perbuatan tersebut yang sedang, atau keputusan tersebut, butir-butir yang sedang disosialisasikan misalnya. Nah, itu yang kita bisa diskusikan dengan pihak pemerintah. Nah, ini kita diskusikan, kita sampaikan, kita ajukan, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah kebaikan, ya. Dan itu Anda perlu kemas setiap aktivitas Anda dengan sabda Nabi SAW, "Ma nazala dinu fi syai'in illa zanah." Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya. "Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelembutan kecuali akan merusaknya. Jadi harus hati-hati sekali kita dalam masalah poin-poin seperti ini. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran, beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, wajibnya taat kepada pemerintah dalam setiap keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah yang bukan berbau maksiat. Nah, dikatakan di sini, "Alal mar'il muslimis sam'u wat ta'atu fima ahabba wa karih." Setiap muslim wajib mentaati dan dengar apapun keputusan pemerintah, ya, selama itu bukan maksiat, gitu kan? Baik dia suka keputusan itu atau dia tidak suka. Kemudian pelajaran yang kedua atau faedah kedua dari hadis adalah bolehnya setiap muslim tidak patuh, lawan daripada faedah pertama tadi, kalau yang diperintahkan khusus secara substansial bahasannya, kalau diperintahkan itu berbau maksiat kepada Allah. Nah, di poin itu dia tidak taat, tapi bukan menyeluruh, ya, tapi di poin itu saja. Kita langsung masuk ke hadis nomor 2 dalam bab ini, urutan 669 dari awal belajar, masih dari sahabat yang sama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tum." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bila kami membaiat
mengambil janji setia Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat, beliau bersabda kepada kami dalam batas yang kami sanggupi. Riwayat ini teman-teman sekalian menyempurnakan bahasan riwayat yang pertama tadi, yaitu urutan 668 dari awal belajar. Jadi kita wajib taat kepada pemerintah, dan di sini ada bahasa Nabi SAW sesuai dengan kesanggupan. Ya. Artinya semampu kita. Kita tidak boleh membangkang, tapi kita jalankan semampu kita. Selama kita mampu, lakukan. Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Agar ada nilai pahalanya. Kita sabar sedikit dengan lampu merah misalnya. Karena kita tahu ini adalah taat kepada pemerintah. Perintah Allah dan Rasulnya. Maka dengan sabar sedikit kita niatkan sebagai patuh kepada pemerintah kita. Karena Allah perintahkan, ada pahalanya. Sulitnya apa? Anda tinggal sabar. Anda tidak mengganggu orang lain. Tidak ugal-ugalan. Dan Anda dapat pahala. Lampu merah 1 menit. Gitu kan? Sabar. 2 menit. Ya. Syaitan sering kali membuat kita seperti orang yang tidak bisa sabaran. Karena memang dia ingin kita bermaksiat di poin itu. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz apaan sih bahas tentang masalah lampu merah? Akhi dan ukhti. Ini bagian daripada substansial kepatuhan. Pemerintah sudah meletakkan lampu itu untuk dipatuhi. Merah sudah jelas untuk berhenti. Yang kuning berarti berhati-hati. Ya, sudah harus mengatur rem, gas. Ya. Dan hijau baru boleh jalan. Itu pun kalau Anda lihat, ya, sudah ada peringatan, maka Anda berhati-hati, berhenti. Jangan sampai Anda bertabrakan dengan orang lain yang ada di sisi jalan yang berbeda misalnya dari Anda. Contohnya, gitu kan. Dan banyak contoh-contoh peraturan-peraturan yang lain yang memang pemerintah sudah meletakkannya. Nah kita taati semampu kita, gitu kan. Ada apa-apa kita bisa diskusikan dengan pihak pemerintah. Datang ke kantor lurah terdekat, kantor camat terdekat. Ya, mungkin yang terdekat dengan Anda ada RT, ada RW, Anda bisa tanyakan tentang peraturan yang ada misalnya. Maka Anda bisa menyampaikan masalah itu. Ya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran tambahan, satu pelajaran tambahan dari hadis yang sebelumnya, bahwasanya ketaatan terhadap perintah pemerintah, ya, perintah pemerintah yang atau keputusan pemerintah yang sudah diberikan semampu seseorang mukmin dalam menjalankannya dan mematuhinya. Artinya dia coba maksimal dalam menjalankan semampunya, dan itu akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat dia meniatkan patuh pada pemerintah karena Allah yang memerintahkan. Hadis selanjutnya nomor 670, ini hadis ketiga dalam bab kita, masih dari sahabat yang sama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yaumal qiyamati wala hujjatalah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan. Ada putnot nomor 515 di bawah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, membangkang pemimpin dan menentangnya dalam perkara yang bukan maksiat. Peraturan apa ini? Wah, nggak mau, pokoknya bangkang. Ribut terus, salah semua pemerintahnya. Gitu kan. Siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki hujjah atau alasan untuk bisa selamat. Dan barang siapa yang mati, sedang pada lehernya tidak ada baiat, tidak ada ketaatan, maka dia mati dengan cara jahiliyah. Di sini ada footnote juga nomor 516 yang dimaksud dengan mati jahiliyah. Kata beliau adalah mati dalam keadaan sesat seperti matinya orang-orang jahiliyah, sebab mereka tidak memiliki pemimpin dan ini adalah aib bagi mereka. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini riwayat masih di nomor 670. Ada riwayat lain ya masih milik Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhu yang bunyinya kata Nabi SAW, "Waman mata wa huwa mufariqun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, sendiri eksklusif ya, mau memberontak, mau keluar, maka pada saat dia mati dalam keadaan atau secara jahiliyah. Jadi di sini kita harus bedakan ya, mana poin yang dimaksud oleh hadits ini. Maksudnya dia memberontak, dia keluar, tidak mau patuh, dengan mana pada saat orang memberikan masukan. Itu memberikan masukan positif saja. Tapi tentu teman-teman sekalian, Anda memberikan masukan sebagai istri kepada suami Anda, beda dengan kalau Anda memberikan masukan kepada anak Anda, suami Anda pemimpin. Anda memberikan masukan kepada pimpinan Anda di instansi, atau orang tua Anda dulu, ya, beda dengan Anda memberikan masukan kepada saudara Anda, orang tua, walaupun mereka salah, posisi mereka sebagai orang tua, pemimpin, gitu kan, terhadap kita. Anda memberikan masukan kepada atasan Anda di kantor, beda dengan Anda bicara memberikan masukan kepada teman-teman Anda, ya, yang setaraf dengan Anda, satu setingkat dengan Anda. Anda memberikan masukan panglima perang Anda di medan perang, ya, beda dengan Anda berikan masukan sesama prajurit misalnya. Anda memberikan masukan kepada kapten di lapangan
dengan Anda berikan masukan kepada sama pemain, beda. Anda memberikan masukan kepada pelatih, beda dengan sama pemain. Anda memberikan masukan kepada pemilik perusahaan, Anda bisa orang lain. Ya, Anda datang berkunjung di swalayan, di mall, Anda memberikan masukan pada pemiliknya misalnya. Atau Anda ngontrak rumah orang, atau orang Anda membeli rumah di satu komplek. Beda Anda berbicara dengan mereka, memberikan masukan, karena itu hak mereka. Ya, untuk membangun semua mereka, membuat sistem sesuai dengan yang mereka inginkan. Kita cuma memberikan masukan. Beda Anda berbicara dengan Anda memberikan masukan kepada saudara Anda misalnya, ya, atau anak Anda. Begitu juga Anda memberikan masukan kepada pemimpin Anda. Beda. Nggak bisa sembarangan Anda ngomong seperti ngomong sama teman Anda, apalagi sampai mencaci maki. Posisi mereka sangat agung dan mulia. Allah muliakan mereka. Allah telah memudahkan mereka jadi pemimpin, maka harusnya dimuliakan. Ya. Ini poin yang harus kita garis bawahi baik-baik. Gitu kan? Jadi nggak bisa sembarangan kita ngomong seakan-akan, oh mereka harus dengar. Kalau tidak dengar berarti harus dicopot, turunkan. Ini bahasa selalu mengatakan ganti, turunkan. Ini sungguh ajaib. Ya, seakan-akan orang hanya sekedar masang sebuah boneka atau patung yang bisa diganti-ganti, digeser-geser posisinya. Ini manusia. Berikan orang kesempatan untuk menjalankan tugasnya dan kewajibannya. Kita support, kita dukung, kita berikan masukan. Ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Baik, kita langsung masuk ke hadis ini. Faedahnya. Faedah yang pertama adalah haramnya seseorang itu ya, keluar dari ketaatan pemerintah dia selama bukan maksiat. Hukumnya haram. Ya. Di sini dikatakan dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat kalau dia tidak masuk dalam ketaatan pemerintahnya, sementara itu bukan pelanggaran agama, ya, maka dianggap dia tidak ada hujjah pada hari kiamat. Ya, tidak bisa selamat, tidak bisa berhujjah, tidak bisa berargumentasi mengatakan ya Allah saya punya hak, nggak bisa. Artinya dia pasti akan dihukum di situ. Walaupun dia tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah, insya adzaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan, gitu kan. Faedah kedua dari hadis adalah tentang bahayanya dan ancamannya orang yang meninggal dalam keadaan keluar dari ketaatan pemerintah setempat, ya, memberontak misalnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Bisa dibahasakan sini namanya diterjemahkan adalah dalam keadaan sesat, wa naudzubillah, ya. Baik, hadis selanjutnya 671, ini hadis keempat dalam bab kita, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah." Hadis ini riwayat Bukhari. Dengarkanlah dan taatilah, meskipun yang memimpin kalian adalah budak yang berkulit hitam, kepalanya seperti kismis atau rambutnya seperti kismis. Hadis ini luar biasa gitu, ya. Di sini ada sebuah poin penting tentang masalah penilaian fisik pemimpin. Nabi SAW tidak sebutkan tentang masalah budak berkulit hitam, rambutnya seperti kismis, ya. Artinya rambutnya keriting kecil-kecil. Kecuali karena ingin menyampaikan pesan. Jangan lihat fisik pemimpinmu. Walaupun ada kekurangan di paras wajah, di warna kulit, di postur tubuh. Itu nggak penting. Yang penting kebijakan dan keputusannya. Itu yang penting. Ya. Nggak penting masalah fisik. Kalau ada fisik sempurna, menyempurnakan kebijakan-kebijakan itu adalah hal tambahan. Alhamdulillah. Nah itu yang Nabi SAW ingin berikan gambaran. Dan posisi budak berkulit hitam dari Habasyah Ethiopia di masa itu dianggap budak yang bisa diperjualbelikan. Tapi Nabi SAW ingatkan, dalam syariat Allah, wahai muslimin, ingat, tetap wajib isma'u wa ati'u, dengarkan, patuhi, ya. Ya. Walaupun yang kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia, yang rambutnya seperti kismis. Kenapa Nabi SAW sebutkan itu? Karena fisiknya. Nah subhanallah banyak terjadi di masa kita gitu kan. Mencaci maki fisiknya, membuat karikaturnya, apalah gitu. Yang sudah kayak habisan kerjaan. Padahal dia sendiri masih banyak harus dia benahi dalam diri dia, karakter dia, penampilan dia, pekerjaan dia. Banyak sekali harus diperbaikin. Kenapa harus masuk ke wilayah-wilayah yang tidak dibutuhkan? Subhanallah. Ya. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal. Ya. Seperti ada orang membuat karikaturnya Rasulullah SAW. Kan ini aneh sekali. Pemimpin muslimin, pemimpin anak Adam dalam keyakinan umat Islam. Mau dicaci maki, wajar saya kalau umat Islam itu malah ya mengamuk dan marah pada saat itu ya. Baik, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah wajibnya patuh dan taat pada pemerintah ya, walaupun pemimpin itu adalah orang yang mungkin di mata Anda kurang secara fisik. Yang kedua, tidak bolehnya menilai pemimpin dari fisiknya, tapi dinilai dari kebijakan-kebijakannya. Selama dia kebijakannya sesuai dengan agama Allah, maka tentu kita ya terima. Selama jauh dari agama Allah, maksiat, maka kita tidak patuh.
Baik teman-teman, sekarang kita akan kembali melanjutkan hadis kita, yaitu tepatnya hadis kelima dalam bab ini, urutan 672 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikumus sam'u wat ta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaik." Hadis ini riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik saudaraku muslim. Renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, kamu semua atau kamu wajib mendengar dan mentaati dalam kurung pemerintah. Dalam masa sulitmu maupun dalam masa mudahmu. Maksudnya termudahkan urusan. Dalam masa giatmu maupun dalam masa engganmu. Dan meskipun dia pemimpin lebih mengutamakan dirinya daripada dirimu. Tidak ada footnote di potongan hadis dan dalam masa mudahmu, bukan mudah tapi ada hanya mudah, termudahkan urusan. Kata beliau, yakni dalam masa miskin ataupun kaya. Dan dimaksud juga dengan mansyatika wa makrahika, dengan huruf pertama dan ketiga di fathah. Di antara keduanya ada sukun, yakni apa yang kamu suka dan apa yang kamu benci. Sesuai dengan giat dan nafsumu atau tidak. Selama itu bukan kemaksiatan, bila tidak, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban mentaati. Maksudnya selama bukan kemaksiatan. Tapi kalau kemaksiatan tidak ada ketaatan di situ. Hadis ini menyempurnakan bahasan kita dari hadis-hadis sebelumnya, saudaraku seiman, tentang masalah wajibnya patuh pada pemerintah. Tapi di sini lebih terinci lagi. Perhatikan di sini, alaikas sam'u wat ta'atu. Kalian semua harus patuh dan dengar pada pemerintah. Fi usrika. Ini poin. Di masa sulitmu. Semua sebenarnya dipersulit. Tetap patuh. Tawakal kepada Allah SWT. Mohon kepada Allah. Wa yusrika. Permudahkan urusan. Tadi Imam Nawawi terjemahkan, kamu lagi kaya ataupun miskin. Mansyatika. Di saat kamu lagi giat-giatnya. Bekerja. Mencari rezeki. Umakrahika. Dan juga di masa engganmu. Serta wa'atharatin alik. Ini potongan kalimat terakhir Nabi SAW luar biasa. Pesan 1400 tahun yang lalu. Walaupun pemimpin tersebut mendahulukan dirinya dari dirimu. Ini poin luar biasa. Ya. Berapa banyak orang yang sedang dipimpin protes tentang fasilitas pemimpinnya. Tapi kan usaha itu uang rakyat. Iya. Dia diingatkan oleh orang yang bisa sampai suara pada dia. Dia akan diawasi oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda sebagai masyarakat individual, secara ribut dan suara Anda tidak bisa sampai, maka ini tidak akan sampai. Hanya karena kecemburuan Anda, karena Anda tidak menjabat. Mungkin kalau Anda menjabat, Anda akan lebih daripada dia. Kan gitu. Semua akan ada hisabnya hari kiamat, saudaraku seiman. Jangan khawatir. Ingat, sekali lagi saya ulangi. Allah tidak ciptakan kita, saudaraku seiman, untuk menghakimi orang lain. Untuk sibuk menilai orang lain. Tapi Allah menciptakan kita untuk patuh dan ibadah kepadanya. Sibuk mengintrospeksi diri kita. Sibuk membenahi diri kita. Sibuk memadatkan hari-hari dan waktu-waktu kita dengan ibadah kepadanya. Taubat dari dosa-dosa. Meninggalkan kemaksiatan. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Bukan yang lain. Banyak orang subhanallah kerjanya dari bangun terus sampai tidur cuma menilai orang lain saja. Cuma mencari kekurangan orang lain. Dan sangat gembira di saat dia menemukan kekurangan orang lain. Luar biasa gitu. Ya. Padahal Nabi SAW memerintahkan kita agar ikhlas karena Allah dan menasihatin 4 mata. Berikan masukan positif. Gitu kan. Ini poin. Ya. Harus difahami baik-baik. Baik. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yaitu wajibnya patuh dan taat kepada pemerintah. Dalam setiap keadaan selama bukan maksiat. Suka atau tidak suka dengan keputusan itu. Usrika wa yusrika. Dalam keadaan kamu sulitkah, kamu mudahkah, mansyatika, lagi semangatkah, makrahika, kamu lagi enggan, lagi malas. Bahkan wa'atharatun alik. Bahkan kalau dia melebihkan dirinya dari. Ini luar biasa. Rinciannya Nabi SAW sebutkan satu persatu. Dan selanjutnya teman-teman akan datang hadis yang luar biasa. Lebih terinci lagi. Ya. Kita langsung saja bacakan. Hadis nomor 673. Renungi baik-baik. Lebih serius lagi coba dengarkan. Imam Nawawi mengangkat hadis ini di Riyadhus Shalihin nomor 673. Anda bisa cari di buku ini, semuanya buku Riyadhus Shalihin akan sama menukil. Karena ini tulisan beliau, rahimahullah. Dalam bahasa apapun sama. Dari Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu beliau berkata, Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar.
Fanazalna manzilan faminna man yuslihu khiba'ah wa minna man yantadil wa minna man huwa fi jarashihi. Fi jasharihi. Saya ulangi, wa minna man huwa fi jasharihi. Idnada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dha wa taji'u al-fitnatu fayaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. Cukup panjang, saya terjemahkan. Ya, itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan atau safar. Lalu kami singgah di suatu tempat, di antara kami ada yang memperbaiki tendanya, ada yang berlomba memanah, dan ada pula yang menunggui hewan gembalaannya. Tiba-tiba seorang penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dan memanggil salat berjamaah. Maka kami berkumpul menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun lalu bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan dia wajib menunjukkan kepada umatnya hal terbaik yang dia ketahui dan memperingatkan mereka dari hal terburuk yang dia ketahui. Sesungguhnya keselamatan umat kalian ini dijadikan pada awalnya, sedangkan akhir umat ini akan tertimpa cobaan dan berbagai hal yang kalian ingkari. Akan datang fitnah-fitnah yang sebagian darinya meringankan sebagian yang lain. Akan datang satu fitnah di mana orang mukmin akan berkata, inilah kebinasaanku. Kemudian fitnah itu berlalu. Lalu datang fitnah lagi. Orang mukmin akan berkata, inilah. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, hendaknya dia menjemput ajalnya sedangkan dia tetap dalam ketaatan, dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan sesama manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu. Dan barang siapa membaiat seorang imam lalu memberikan kepadanya telapak tangannya dan buah hatinya, maka hendaknya dia mentaatinya bila mampu. Dan apabila datang orang lain merebutnya, mengganggu pemimpin tersebut, maka penggallah leher orang yang terakhir ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, hadis yang cukup panjang, riwayat cukup panjang. Kita langsung saja ambil faedahnya. Faedah pertama adalah keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia ini banyak meriwayatkan hadis. Namun yang unik adalah dari beberapa perawi hadis, di antaranya beliau, seringkali ada di antara mereka yang menyampaikan awal sebabnya keluar penyampaian hadis Nabi SAW. Di sini kan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bisa saja langsung menyampaikan isi hadis, gitu kan? Tapi di sini beliau menceritakannya mungkin di waktu itu tidak seberapa diperlukan. Karena yang hadir tahu kalau mereka ada yang sedang memanah, mereka ada yang sedang menunggui gembalaannya, mereka ada yang sedang memperbaiki tendanya tadi ya. Yang orang sudah tahu pada masa itu yang hadir di situ. Namun kita yang sekarang kan tidak tahu kejadian itu. Dengan penyampaian seperti dalam riwayat dan dinukil ya, dari riwayat ke riwayat, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, maka lebih memberikan kepada kita faedah. Tambahan ekstra selain penyampaian Nabi SAW, oh ternyata pada saat itu mereka sedang safar bersama Nabi, mereka sedang, dan diceritakan keadaannya ada yang sedang memperbaiki tendanya, ada yang sedang berlomba mana, ada yang sedang menunggui gembalaannya, kemudian tiba-tiba ada panggilan seruan, Salatul Jami'ah, As-Salatul Jami'ah, ini sholat berjamaah ini biasanya dipanggil selain untuk sholat berjamaah juga kalau Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah informasi. Barulah Nabi SAW menyampaikan nasihatnya. Nah ini kelebihan sendiri ya.
yang dimiliki oleh perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tentu ada juga di antara sahabat yang langsung to the point menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi yang menceritakan seperti ini ada uniknya, gitu ya. Karena akan menambah informasi, menggambarkan tentang keadaan di saat itu buat kita yang tidak hadir. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil adalah bolehnya seorang mukmin melakukan aktivitas yang mubah. Asal tidak berlebihan. Di sini kan ada diceritakan tentang masalah memperbaiki tenda, menunggu gembalaan, kemudian mereka bertanding memanah. Dan ini semua hal dibolehkan. Ya, selama itu mubah, boleh-boleh saja. Gitu. Kemudian yang ketiga, di masa Nabi SAW, kalau Nabi SAW ingin mengumpulkan orang menggunakan panggilan as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah. Ya. Jadi, salat berjamaah gitu ya panggilannya. Salatul jami'ah. Itu untuk mengumpulkan orang. Dan ini sebagai informasi tentu buat kita. Begitulah cara memanggil di masa itu supaya orang-orang pada berkumpul. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat adalah wasiat Nabi SAW tentang tugas para nabi-nabi. Di sini beliau mengatakan, ketahuilah tidak ada satupun nabi sebelumku, termasuk aku tentunya, ya, bahwasanya mereka pasti wajib bagi mereka ya, untuk menyampaikan yang mereka ketahui dari kebaikan yang sudah Allah amanahkan untuk disampaikan. Dan juga mengingatkan agar yang dari hal buruk ya, yang mereka ketahui kepada umat yang sedang mereka dakwahi. Gitu kan? Jadi ini tentang tugas para nabi-nabi dan rasul. Ya, bagaimana mereka tidak meninggal dunia kecuali mereka sudah menyampaikan semua pesan Allah. Memotivasi manusia agar ikut dan patuh menjalankan perintah dan juga meninggalkan larangan. Nah itu poinnya. Itu faedah yang keempat dari hadis. Faedah yang kelima adalah pesan Nabi SAW tentang kondisi umat ini. Atau gambaran Nabi SAW tentang umat ini. Ini pesan kelimanya ya. Yaitu beliau mengatakan sesungguhnya dijadikan kebaikan umat ini di awalnya. Di masa beliau SAW, di masa para sahabat. Ya. Dan nanti di akhirnya justru banyak hal-hal yang kalian tidak sukai. Ya mungkin kayak di masa kita ini ada hal yang tidak disukai gitu kan. Kadang-kadang terjadi fitnah. Ya, ada permasalahan yang umat sedang hadapi. Ya. Kemudian fitnah yang lain meringankannya. Gitu kan. Ada penyakit yang tersebar, tiba-tiba nanti ada kesembuhan. Atau ada fitnah yang lain terjadi, tapi lebih ringan daripada fitnah sebelumnya. Akhirnya fitnah yang sebelumnya dilupakan. Ya kan gitu. Nabi SAW memberikan gambaran seperti itu. Sampai-sampai ada perkataan orang mukmin pada saat itu, kayaknya saya akan binasa nih. Gitu. Kemudian hilang fitnah itu, cobaan tersebut. Lalu kemudian datang lagi. Dan orang mukmin terus mengatakan, mungkin yang ini, mungkin yang itu. Nah ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya. Faedah yang kelima adalah gambaran Nabi SAW tentang kondisi umat ini. Bagaimana memang keselamatan Allah berikan di awalnya. Ya. Maksudnya generasi-generasi awal. Generasi sahabat, generasi tabi'in. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW sebaik-baik. Ya, umat ini adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Jadi memang kalau kita ingin kembali kepada yang terbaik adalah kita kembali kepada masa kejayaan Islam di masa itu. Ya, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan umat di Islam sekarang tidak akan pernah kembali kepada masa kejayaan mereka di awal kecuali mereka kembali seperti apa yang telah mereka lakukan generasi awal itu. Ya, mereka sama sekali tidak menjadikan dunia sebagai targetnya dan mereka saling ya mendukung amr ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran sampai mereka wafat sehingga memang kehidupan itu selalu saja baik dan makmur. Islam selalu jaya ya dan berkuasa di masa itu. Jadi ini penyampaian dan beliau menyampaikan dan di akhir zaman nanti, ya itu seperti kita akhirnya sudah 1400 tahun yang lalu lebih Nabi SAW sampaikan hadits ini. Maka akan ada hal-hal yang kalian tidak sukai. Terjadi banyak cobaan-cobaan terhadap umat ini. Seperti kita lihat sekarang, mungkin Islam tidak suka ya, beberapa keputusan dan segala macam. Tapi ya udah terjadi. Cuman di sini dikatakan ada nanti cobaan yang datang meringankan cobaan yang sebelumnya karena dia lebih berat kan gitu. Sehingga yang sebelumnya dilupakan gitu. Atau misalnya yang sebelumnya lebih berat dan datang sekarang lebih ringan. Maka akhirnya ini lebih dianggap meringankan yang sebelumnya gitu. Dan sebenarnya cobaan ini biasanya orang-orang mukmin mengatakan mungkin kita akan binasa nih, mungkin Islam akan hilang, mungkin begini dan begitu. Ya, tapi sebenarnya ini tidak terjadi ya. Ini hanya sekedar ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keenam dari hadis adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar bisa selamat, resep selamat ya dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ya, ini pelajaran yang keenam. Dan wasiat ini, ya di pelajaran keenam ini dibagi menjadi beberapa poin tentunya. Faedah keenam ini. Yaitu yang pertama tentang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah hari akhir. Jadi bagaimanapun keadaan kalian nanti di akhir zaman, wahai umatku, ya,
Ingat, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah hari akhir. Itu poinnya. Bagaimana Anda meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga wasiat yang kedua, ini masih di faedah yang keenam ya. Maka dia mendatangi manusia apa yang mereka suka. Dikatakan di sini terjemahannya, hendaklah dia memperlakukan sama manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu. Jadi setelah beriman pada Allah hari akhir, dia juga jangan ganggu orang sebagaimana dia tidak suka diganggu. Dia bantu orang sebagaimana dia suka dibantu. Dia ramah dengan orang sebagaimana juga dia suka diramahi. Nah, seperti itu. Ini wasiatnya untuk selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Beriman kepada Allah hari akhir, dan kemudian itu wasiat pertama. Wasiat kedua adalah bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan mereka sebagaimana kita juga mau diinteraksikan seperti itu. Yang ketiga, wasiat Nabi SAW di sini, dia patuh dan taat pada pemimpinnya, dan dia ulurkan ketaatannya itu dengan telapak tangannya, serta dia juga setulus hatinya, ya, mendukung program-program yang baiknya. Dia doakan, kalau ada yang salah dia juga doakan agar Allah berikan hidayah semampu dia, ya. Serta kalau ada orang yang mau memberontak, maka dia justru melawan orang yang memberontak itu. Nah, ini wasiat Nabi SAW, ini faedah yang keenam, dan ini wasiat yang ketiganya. Karena di sini kan gabungannya adalah di faedah keenam, kalau ingin masuk surga dan selamat dari api neraka, maka pertama, beriman kepada Allah hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, bermuamalah dengan manusia sebagaimana kita suka dimuamalai. Maksudnya kalau kita suka kalau orang ramah, kita harus ramah dengan orang. Begitu juga kalau kita tidak ingin diganggu, maka jangan ganggu orang lain. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita, dia tulus dan ikhlas patuh pada pemerintahnya, ya, dengan hatinya, karena Allah SWT perintahkan, maka dia menikmati aja peraturan-peraturan yang ada, dia patuhi semampu dia, gitu kan. Dan dia membela pemerintah di saat ada pemberontakan yang terjadi, yang justru ya mengganggu ketentraman dan keamanan yang sudah ada. Ini faedah keenam yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Beberapa hadis, ya, karena ini hadisnya sebenarnya sejalan semuanya, yaitu hadis ke 674 yang berbunyi dari Abu Hunaidah Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana famada ta'muruna? فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Hadis ini riwayat Muslim. Ini melengkapkan bahasan kita. Hadis yang luar biasa. Kata Abu Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi Allah, beritahukanlah kepada kami apabila telah muncul para penguasa yang menuntut hak mereka kepada kami, tapi mereka menghalangi hak kami. Perhatikan. Mereka menuntut hak mereka kepada kami. Masyarakat harus begini, masyarakat harus begitu. Ya. Dan menghalangi hak kami. Kami sendiri tidak dapat hak kami. Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling dari orang ini. Kemudian dia bertanya lagi, maka Rasulullah SAW bersabda, dengarkanlah dan taatilah, karena mereka bertanggung jawab atas semua yang dibebankan kepada mereka, dan kalian juga bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada kalian. Ini hadis yang luar biasa. Nabi SAW memberikan jawaban yang luar biasa kepada Salamah bin Yazid al-Ju'fi, ya, yang langsung pada saat itu to the point ingin solusi. Ya. Seakan-akan dia mengatakan, ya Rasulullah, apa perintah Anda? Kalau seandainya nanti ada di akhir zaman pemimpin yang cuma sibuk dengan kepentingan dia saja. Kami masyarakat tidak pernah dikasih haknya. Memberontakkah? Nabi SAW beralih dari dia. Tetap dia mengejar, ya Rasulullah, bagaimana? Dia ingin fatwa. Maka Nabi SAW mengatakan perkataan yang luar biasa. Beliau tidak mengatakan, udah memberontak aja, lawan aja kalau memang tidak baik, tidak soleh, udah bunuh aja penggal lehernya. Enggak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada seperti itu. Caci maki aja. Enggak. Apa kata Nabi SAW? Isma'u wa'ati'u. Tetap dengar dan patuh. Karena sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Dan kalian juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Perintah Allah terhadap pemerintah sudah ada. Perintah Allah terhadap masyarakat sudah ada. Udah masing-masing akan diminta pertanggung jawabannya. Toh juga ajal kita akan datang di waktunya. Ya, selesai. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama,
tentang masalah bolehnya seseorang bertanya kepada ahli ilmu, para ulama menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dia butuhkan, ya. Tapi itu dengan adab dan tata krama. Kemudian yang kedua, tentang masalah bagaimana sikap seorang muslim pada saat menghadapi pemimpin yang zalim. Dia sibuk untuk kepentingan dirinya dan dia tidak memberikan hak masyarakatnya. Apa yang harus dia lakukan? Maka di sini jawaban Nabi SAW adalah patuh dan taat. Semasa kita hidup, semampu kita. Apalagi itu kebenaran. Apa maksudnya? Maslahat udah kita ikut, walaupun kita tidak suka. Maksiat kepada Allah kita tidak ikuti. Ya. Kita bertahan dengan kondisi kita, tapi tidak memberontak. Ya. Kita tidak bisa terima karena itu misalnya haram dalam agama. Misal contoh, banyak pelegalan minuman keras, perzinahan di sana sini. Oke, itu kemungkaran. Kita pungkiri dengan hati kita. Kita doakan supaya dapat hidayah, gitu kan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, maka itu semua pemerintah yang menutupnya misalnya. Tidak perlu kita melakukan kekerasan, mengganggu orang. Bahkan tugas kita mendakwahi. Mungkin satu persatu akan mereka dapat hidayah nanti insya Allah. Para pelaku pezina itu, para pemabuk bisa mendapatkan hidayah. Sebagaimana tadi kita jelaskan di awal pertemuan kita. Tentang upaya Umar sebagai pemimpin menasihatin orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Mengingatkan tentang firman Allah SWT. Kita tidak pernah tahu. Nah, potongan kata yang mana, potongan ayat Al-Quran yang mana, potongan hadis yang mana dari Nabi SAW yang bisa menyentuh hati seseorang. Seperti saya sekarang, tugasnya hanya menyampaikan. Apa yang Allah sampaikan sebagai hidayah di hati Anda, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengambil alih. Tidak mungkin kita bisa memberikan hidayah. Ya. Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat meninggal pamannya Abu Talib dalam keadaan kafir. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Maka ini poin yang harus digarisbawahi baik-baik. Baik, dari hadits ini kita ambil pelajaran yang sudah kami bahasakan tadi. Yang pertama adalah pentingnya atau bolehnya seseorang bertanya kepada seorang alim apa yang dia butuhkan, tapi itu dengan adab dan tata krama. Dan yang kedua adalah pentingnya seorang mukmin bersikap pada saat dengan patuh dan taat pada saat pemimpin yang sedang dia hadapi atau pemimpinnya zalim. Ya, dia bersabar dengan keadaannya sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang belum dia dapatkan dan berdoa agar semoga Allah berikan hidayah pemimpin yang zalim tadi. Baik, hadis selanjutnya, 3 hadis tersisa dalam bab ini atau 4 kita akan bacakan dan selesaikan insyaallah. Hadis nomor 675 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap mementingkan diri sendiri dalam kurung oleh para pemimpin dan hal-hal lain yang kalian ingkari. Mereka berkata, wahai Rasulullah, lalu apa yang anda perintahkan kepada seseorang di antara kami yang menjumpai hal itu? Maka kata Nabi SAW, tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Perhatikan akhir hadis, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Hadis ini teman-teman sekalian menyempurnakan bahasan kita, yaitu pelajaran yang pertama bisa diambil. Nabi SAW sudah menggambarkan kepada kita akan datang pemimpin-pemimpin nanti setelah meninggalnya Nabi SAW yang zalim, ya. Dikatakan sini hal-hal yang kalian ingkari, kalian tidak suka keputusannya, ya. Bahkan mungkin ada pelanggaran agama yang mereka lakukan, gitu kan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa perintah anda kalau ada di antara kami yang mendapat masa itu? Kata Nabi SAW, tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Hak pemimpin apa? Patuh, ya udah kita ikutin, gitu kan. Begitu saja kewajiban kalian. Dan mintalah kepada Allah, bukan pada pemimpin. Karena kalau kalian minta tidak dikasih, karena pemimpinnya zalim, gitu kan. Bagaimana caranya? Minta hak kalian dari langsung sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini adalah petunjuk nabawi, petunjuk Nabi SAW, saudaraku. Jangan keluar dari petunjuk ini. Ini petunjuk yang terbaik. Pelajaran dari hadis yang pertama, Nabi SAW menggambarkan tentang kondisi umat di akhir zaman akan ada pemimpin yang zalim. Ya. Dan pelajaran yang kedua, sudah Nabi SAW sampaikan bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim tersebut. Ya. Yaitu dengan menjalankan tugas kita, ya, dan minta kepada Allah yang belum kita dapat sebagai hak kita. Allah punya cara mendatangkan untuk kita perbuatan tersebut. Subhanallah, pernah Sa'id bin Musayyib rahimahullah dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin yang zalim pada masa itu. Dan dia sudah siapkan nata' dan saif, kulit hewan yang dikeringkan, itu biasanya kalau mau bunuh orang dengan pedang. Setiap kali orang tidak sesuai dengan keputusan dia, dipenggal lehernya. Walaupun dia seorang alim, dia tidak peduli. Maka pada saat datang orang-orang sudah tahu Sayyid Musayyib ini akan dibunuh. Tapi subhanallah pada saat dia masuk ke istana tersebut, dia komat-kamitkan mulutnya.
Kemudian dia tiba-tiba disambut dengan ceria oleh Hajjaj bin Yusuf. Semua orang tidak sangka dalam majelis itu. Disambut dengan ceria, didudukan di sebelahnya, disiapkan makanan yang terbaik. Bahkan Hajjaj bertanya banyak hukum-hukum agama. Setelah itu Hajjaj mengambil parfum yang terbaik yang dia miliki lalu digosokkan di jenggotnya Sa'id bin Musayyib sebagai bentuk penghormatan. Setelah dia keluar, ada seseorang dari majelis itu, seorang yang punya jabatan itu mengatakan, wahai imam itu kayak kita kiai, ustadz ya. Nah, tadi saya lihat perubahan sikap yang luar biasa, tidak biasanya Hajjaj seperti ini. Dan kami semua yakin Anda akan dibunuh oleh dia. Dan saya lihat pada saat Anda masuk ke istana ini, mulut Anda komat kambing. Apa yang Anda bacakan? Apa yang Anda ucapkan? Kata dia, saya mengatakan, ya Allah, jadikanlah kezaliman dan kekerasan orang ini justru kelemah lembutan untukku dengan kemahamurahanmu. Maka Allah terima. Dia minta kepada sang Allah, Allah buat raja yang zalim justru santun dan ramah dengan dia. Subhanallah. Ini makna hadisnya. Ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan, minta kepada Allah yang kalian belum dapatkan. Ini poin penting. Kita jarang sekali menggunakan kekuatan yang sebenarnya itu tauhid kepada Allah SWT. Kita kembali dan bergantung kepada Allah dan Allah bisa melunakkan hati seorang yang zalim untuk tidak zalim kepada kita. Melunakkan bahkan memberikan hidayah kepada musuh untuk masuk Islam. Bagaimana Na'im bin Mas'ud masuk Islam di perang Khandaq dan akhirnya penyebab daripada kemenangan muslimin ya setelah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang panglima perang dari bangsa Romawi yang akhirnya masuk Islam karena melihat di medan perang karena berdiskusi sama Khalid bin Walid pada saat sedang duel dan akhirnya masuk Islam gitu kan. Dan sekian banyak petunjuk-petunjuk yang bisa kita baca dalam sejarah itu tidak bisa kami paparkan semuanya. Baik, kita lanjutkan tiga hadis yang tersisa. Mirip-mirip maknanya ya. Hadis nomor 676 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi SAW, berarti dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, berarti dia mendurhakai Allah. Ingat, ini pesannya sekarang. Barang siapa yang mentaati pemimpinnya, berarti dia mentaatiku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin, maka dia telah mendurhakaiku. Subhanallah. Nabi SAW walaupun sudah meninggal, menjadikan kepatuhan kita pada pemerintah kita adalah ketaatan kepada beliau. Seperti kita sedang taat pada perintah Nabi SAW. Selama bukan maksiat kepada Allah, berarti itu adalah perintah Rasulullah SAW. Siapa yang tidak bangga sebagai seorang muslim menjalankan perintah Nabi SAW. Dan beliau sudah mengatakan, dan yang mentaatiku berarti taat kepada Allah. Yang mentaatiku berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran daripada hadis. Yang pertama, taat pada pemerintah setempat, ya. Selama bukan maksiat kepada Allah adalah terhitung taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu poin penting. Yang kedua, dan durhaka kepada para pemimpin, membangkang terhadap perintah mereka selama bukan maksiat, itu adalah juga bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis selanjutnya, dua hadis tersisa, 677 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari diri amirnya, maka hendaklah bersabar. Karena orang yang keluar sejengkal dari ketaatan kepada sultan, pemimpin, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis ini teman-teman sekalian lebih tegas lagi dari Nabi SAW yang kata oleh Imam Nawawi rahimahullah, luar biasa. Ya, yaitu faedah pertama, pentingnya seorang mukmin sabar terhadap ujian, ya, apa yang dia tidak sukai dari pemimpinnya. Perintah Nabi jelas. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak sukai dari pemimpinnya, maka dia sabar. Bukan membangkang, bukan mencaci maki, bukan memberontak. Tapi falyasbir. Ini wasiat manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan dengan hadis sebelumnya tadi. Ada yang dia tidak belum dapatkan haknya. Minta kepada Allah. Allah akan lunakkan hati orang-orang yang menahan hak anda itu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah siapa yang keluar sejengkal saja, membangkang, memberontak, ya, maka dia pada saat mati dalam keadaan jahiliyah. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selalu menjadikan kita berada di atas rel Allah yang Allah SWT perintahkan dan Rasulnya Muhammad SAW praktikkan atau perintahkan, termasuk taat kepada pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir dalam bab ini, hadis nomor 678 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana sultana ahanahullah." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Ya. Artinya barang siapa yang menghina sultannya, pemimpinnya. Ada di situ footnote nomor 522 di bawah di halaman 504 ya. Kata beliau demikian, sedangkan di dalam Sunan Tirmidzi tertulis Sultanullahi fil ard, sultannya Allah di bumi. Ya.
maka Allah pun akan menghinakannya. Lalu beliau mengatakan, dan dalam bab ini masih banyak hadis dalam As-Sahih dan sebagiannya telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Kita langsung ambil faedah daripada hadis ini adalah bagaimana kita tambahkan satu faedah dari semua faedah yang sudah kita ambil dari hadis-hadis sebelum dalam bab ini, yaitu tentang terhinanya atau Allah akan menghinakan orang yang menghina pemimpinnya. Sekali lagi, Allah akan menghinakan orang yang menghinakan pemimpinnya. Jadi lebih baik Anda patuh dan Anda mendengarkan, ya, bila itu adalah bukan maksud kepada Allah, dan kalau anda tidak suka, minta kepada Allah serta doakan agar pemimpin tersebut mendapatkan hidayah. Allahu a'lam. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.